Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Amalia. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya dari program studi keperawatan anestesiologi. Dan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain. Namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Perilaku asertif ini dapat ditunjukkan ketika kita dengan tegas dan positif mengekspresikan diri kita, tanpa maksud mengalah dan juga menyerang orang lain. Ciri-ciri komunikasi asertif adalah terbuka dan jujur terhadap pendapat diri sendiri dan orang lain, mendengarkan pendapat orang lain dan dapat memahaminya, menyatakan pendapat pribadi tanpa mengorbankan perasaan orang lain, mencari solusi dan keputusan bersama, menghargai diri sendiri dan orang lain, mengatasi konflik, menyatakan perasaan pribadi, jujur tapi hati-hati, serta mempertahankan hak diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi asertif menurut Fauzia 2009. Yang pertama yaitu hukum. Terkadang seseorang gagal untuk bersikap asertif dalam situasi-situasi tertentu karena di masa lalu, dalam situasi yang sama, ia merasakan hukuman secara fisik maupun mental karena mengungkapkan keinginannya. Hukuman demi hukuman terjadi berulang-ulang, sehingga karenanya akan membentuk seseorang apakah non-asertif, asertif, atau agresif. Yang kedua adalah ganjaran. Seseorang mengadopsi sikap non-asertif, asertif, atau agresif, mungkin juga karena dia menerima ganjaran dari sikap yang ia perbuat tersebut, sehingga akan cenderung diulangi lagi. Yang ketiga adalah modeling. Perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar merupakan pengaruh seseorang bersifat asertif. Banyak sekali perilaku seseorang dipengaruhi oleh modeling. Modeling meliputi proses pengamatan dan meniru tingkah laku dari orang-orang yang menjadi figur di sekitar individu. Dari proses modeling inilah individu belajar untuk bersikap non-asertif, asertif, atau agresif. Yang keempat adalah kesempatan untuk mengembangkan sikap yang sesuai. Kegagalan seseorang dalam mengembangkan sikap asertif bisa disebabkan karena mereka memiliki kesempatan di masa lalu untuk belajar cara bersikap yang tepat. Ketika dihadapkan pada situasi-situasi baru, mereka tidak dituntut untuk berperilaku seperti apa, atau mereka akan merasa gugup karena kurangnya pengetahuan yang mereka miliki. Sementara orang yang pada masa lalunya memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan tingkah lakunya akan dapat mengatasi situasi-situasi baru dengan lebih efektif. Yang kelima adalah standar budaya dan keyakinan pribadi. Kelompok budaya yang berbeda mengajarkan anggotanya cara bersikap yang berbeda pula dengan kelompok budaya lain. Situasi dalam interaksi sosial, keyakinan pribadi seseorang juga mempengaruhi cara orang tersebut untuk bersikap dalam hubungan sosial. Keyakinan ini meliputi keyakinan akan hak setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain. Yang keenam, keyakinan akan hak mutlak sebagai individu. Orang akan bersikap secara non-asertif, asertif, dan agresif juga dipengaruhi oleh keyakinan orang tersebut terhadap haknya dan hak orang lain dalam situasi sosial. Seorang individu mungkin tidak mengetahui hak-haknya dalam situasi tertentu, sehingga ketidaktahuan inilah yang memungkinkan mengarahkannya untuk bersikap non-asertif. Aspek-aspek asertif yang pertama, memberi dan menerima pujian. Yang kedua, meminta bantuan atau pertolongan.
Yang ketiga, mengungkapkan suka, cita, dan sayang. Kemudian yang keempat, memulai dan terlibat dalam perbincangan. Komponen asertif. Yang pertama, compliance, yang berkaitan dengan usaha seseorang untuk menolak atau tidak sependapat dengan orang lain. Kemudian yang kedua, duration of reply, yang merupakan lamanya waktu bagi seorang untuk mengatakan apa yang dikehendakinya dengan menerangkan pada orang lain. Yang ketiga, loudness, berbicara dengan lebih keras, biasanya lebih asertif selama seseorang itu tidak berteriak. Yang keempat, request for new behavior, meminta memunculkan perilaku yang baru pada orang lain, mengungkapkan tentang fakta ataupun perasaan dalam memberikan saran pada orang lain dengan tujuan agar situasi berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kelima, affect. Affect berarti emosi. Ketika seseorang berbicara dalam keadaan emosi, maka intonasi suaranya akan meninggi. Yang keenam, latency of response, adalah jarak waktu antara akhir ucapan seseorang sampai giliran kita untuk berbicara. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana sih cara berkomunikasi asertif. Nah, yang akan saya contohkan kali ini yaitu komunikasi antara penata anestesi dan pasien. Yang kasusnya yaitu seorang pasien berusia 20 tahun, post operasi appendix vermiformis atau yang sering disebut dengan usus buntu. Pasien sudah merasa kelaparan dan ingin segera makan. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, iya Mbak. Apakah benar ini dengan Mbak Rahmatunisa? Iya benar Mbak. Oke, baik. Sebelumnya saya akan memeriksa kesehatan Mbak terlebih dahulu ya. Iya Mbak, silakan. Dimulai dari pemeriksaan tekanan darah ya Mbak. Maaf Mbak. Ya. Tekanan darah Mbak normal 120. Nah, sekarang saya akan memeriksa suhu tubuhnya ya Mbak. Mau diperiksakan atau ditaruh sendiri Mbak? Ditaruh sendiri aja ya Mbak. Iya, ini silakan. Oke, terima kasih. Suhu tubuh Mbak normal 36 derajat. Dan sekarang bagaimana kabar Mbak hari ini? Apakah ada keluhan? Ada Mbak, saya lapar. Apakah saya bisa makan sekarang? Sebaiknya jangan dulu ya Mbak, tunggu 4 jam lagi. Takutnya proses pemulihannya akan semakin lambat Mbak. Jadi, kalau Mbaknya nanti sudah bisa makan, usahakan makannya yang ringan-ringan dulu aja ya Mbak. Seperti bubur dan semacamnya. Takutnya kalau Mbak paksain makan yang berat-berat, nanti akan berpotensi mengakibatkan robeknya kembali ususnya Mbak. Jadi usahakan ususnya diistirahatkan dulu ya Mbak. Baik Mbak. Emangnya nggak apa-apa ya Mbak kalau saya nggak makan dulu? Nggak apa-apa Mbak, Mbaknya nggak usah khawatir. Tadi kan Mbaknya udah dikasih infus. Nah, fungsi infus tadi untuk tambah cairan untuk tubuh Mbak. Jadi Mbaknya nggak usah khawatir ya. Apakah Mbaknya ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Mbak, sudah cukup. Oke, baik. Kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Oke, terima kasih kembali. Saya permisi dulu ya Mbak. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi video saya seputar komunikasi asertif. Terima kasih sudah menonton video saya dan sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.